Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi tentang pemilihan media yang merupakan tugas daripada mata kuliah media pembelajaran MI yang diampu oleh Ibu Feni Anggraini SPDI MPD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media merupakan alat penyalur pesan dalam komunikasi. Dalam bahasa Arab, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Ehrlich 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif. Selanjutnya ada tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Selanjutnya ada praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya. Kriteria ini menuntun para guru atau instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Selanjutnya ada guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Adapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Selanjutnya ada pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk pengelompokan besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan seterusnya. Selanjutnya ada mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Selanjutnya tentang langkah-langkah pemilihan media akan disampaikan oleh teman saya, Wanda Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemilihan media. Langkah-langkah pemilihan media ada 6. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang atau untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat untuk mengajar atau peraga. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, konektif, atau psikomotorik. Yang keempat ada menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima ada mereview. Mereview itu ada mengulang kembali, yaitu mereview itu mengulang kembali tentang kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Bila perlu, mengkaji kembali alternatif yang ada. Yang keenam, tentang perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Selanjutnya ada faktor yang
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wanda Anissa. Selanjutnya yaitu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan media. Yang pertama itu ada hambatan, pengembangan, dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, waktu tersedia atau untuk mengajar dan mengembangkan materi dan media, sumber-sumber yang tersedia atau manusia dan material. Yang kedua ada persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam, dari tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan atau penalaran, dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada hambatan dari siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, mengetik, menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Yang D, ada pertimbangan lainnya, adalah tingkat kesenangan dan keefektifan biaya. Yang E, pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan yang pertama, kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat. Yang kedua, kemampuan mengakomodasi respon siswa yang tepat. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Dan pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus. Selanjutnya, hambatannya yaitu media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan. Sekian, selanjutnya akan disambung oleh Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips dalam memilih media pembelajaran. Adapun tipsnya yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan atau mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Dan yang kelima, kemudahan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Lebih dari kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.